Bapak, Ibu, saudara dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini kita melakukan ibadah minggu sekaligus pembukaan Pekan Anak tahun 2020. Ada banyak kegiatan yang sudah ditata sebelum terjadi pandemi COVID-19, seperti salib, sekolah Alkitab liburan, ada banyak lomba cerdas cermat Alkitab, dan nonton bareng. Namun, saat ini Pekan Anak kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tidak apa-apa, kami tetap sukacita karena kami lakukan bersama keluarga tercinta. Adapun di dalam Pekan Anak ini ada kegiatan sebagai berikut: lomba teka-teki Alkitab, lomba bercerita, dan bermain puzzle secara online. Teman-teman semua ikut ya. Mari bersama kita mengawali ibadah. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Ria nomor 11, Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Mari bersama-sama kita memasuki ibadah kita pada hari ini sekaligus pembukaan Pekan Anak GKJW. Kita datang kepada Tuhan dalam votum salam yang kita lakukan dengan bersaut-sautan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah dengan sukacita. Datanglah di pelatarannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita dan punya Dialah kita. Dengan sukacita bersama ayah, bunda, kami datang kepada Tuhan, sebab besar kasih setianya. Dengan penuh syukur kami datang kepada Tuhan bersama anak-anak kami, sebab diberikannya pengharapan bagi kami. Marilah kita bernyanyi dan bermazmur, menaikkan doa dan puji-pujian, sebab Allah Maha Baik, kasih setianya sepanjang masa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara semua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita hari ini adalah ibadah yang istimewa karena sebagian besar dari petugas ibadah kita adalah anak-anak. Karena seperti yang saya katakan tadi, minggu ini kita memasuki Pekan Anak. Tema ibadah kita terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 yang demikian firman-Nya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Mari kita sambut tema ibadah kita saat ini. Hitung Jemaat 68 bait 1 dan 3. Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan
memasuki pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Adapun yang mendasari pengakuan dosa kita, ada firman Tuhan Lukas 10 ayat 27 mengatakan demikian. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, jalan kasih adalah jalan kita. Namun kalau kita menyadarinya, kita belum sungguh-sungguh mau berjalan di dalam jalan kasih ini dengan sesungguh-sungguhnya. Sebab kita masih seringkali menyakiti hati orang tua kita, anak-anak kita, kakak adik kita. Oleh sebab itu mari hari ini kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun dengan kita bernyanyi melalui pujian Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2, Tuhanku bila hati kawanku. Kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Kita percaya bagi siapapun yang memohon pengampunan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga memberikan pengampunannya yang sempurna kepada kita. Jemaat, saya undang untuk bersama bangkit berdiri. Ada firman Tuhan yang menjadi berita anugerah untuk kita semua, dan biarkanlah kita boleh dihiburkannya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat 184 bait 1 dan 2, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-temanku, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 11 ayat 16 sampai 19. Disambung dengan ayat ke-25 sampai ke-30. Saya ulangi, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19, disambung dengan ayat ke-25 sampai 30. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan hari ini hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui kami dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Matius 11 ayat 16. Dengan apakah akan keumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ajakan Yerusalem. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Demikian pembacaan sabda Tuhan yang telah dibaca oleh anak kita. Berbahagia setiap kita semua yang dengan tekun setia mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan kita puji nama Tuhan, baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Anak-anak yang ada di rumah, shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini tidak terasa kita sudah masuk kembali di Pekan Anak. Seperti yang sudah disampaikan, mungkin juga sudah di-share di grup, bahwa ada beberapa lomba-lomba yang dilakukan meskipun kita di rumah aja, kita bisa asik. Ya teman-teman, kita bisa melakukan banyak hal di Pekan Anak ini. Demikian juga dengan keluarga-keluarga, juga nanti ada Pekan Wanita, ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa anak-anak yang bertugas hari ini mereka tidak berada di gereja. Kita manut nggih dengan aturan pemerintah bahwa anak-anak di bawah 15 tahun tidak beribadah di gereja. Kita akan tetap konsisten itu, dan anak-anak melakukan tugasnya, melakukan bagian pelayanan ibadah minggu ini di rumah masing-masing. Kita perlu mengapresiasi anak-anak kita semuanya yang telah berani melayani Tuhan hari ini. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku sekalian, tema ibadah kita saat ini di Pekan Anak adalah rancangan Tuhan baik bagi kita semua.
Saya ulangi sekali lagi, rancangan Tuhan baik bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan dari kita ingin segala sesuatu itu pasti. Kita ingin segala sesuatu itu pasti. Pengobatan yang kita lakukan pasti akan membawa kesembuhan. Sampai doa yang kita panjatkan juga kita nampak seperti punya kepastian. Ini pasti yang ku minta A, Tuhan juga akan berikan A. Itulah sebabnya mengapa banyak orang terobsesi dengan pengobatan dokter tertentu, percaya pada doa pendeta tertentu. Atau mungkin kalau anak-anak, kalau les di tempat itu pasti nilai kita bagus. Kalau kita sekolah di tempat favorit itu pasti masa depan kita cemerlang. Lalu pertanyaannya bagi kita, lah kalau anak-anak tidak diterima di sekolah favorit, lalu apakah anak-anak malas belajar? Lalu kemudian kalau yang melayani bukan pendeta A, bukan majelis B, bukan pamong C, lalu apakah anak-anak juga akan malas beribadah? Kalau dokternya bukan dokter itu, apakah kemudian kita juga tidak mau berjuang untuk bisa sembuh? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua tentu sadar bahwa tidak ada yang pasti dalam dunia ini. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Ilmu pengetahuan yang dianggap pasti, buktinya juga mengalami perkembangan. Pandemi virus COVID-19 ini pun juga ada di dalam ketidakpastian. Kapan akan berakhir? Kapan puncaknya? Semuanya tergantung kepada kedisiplinan kita, kepatuhan kita. Demikian juga cara Tuhan bekerja, menjawab doa kita, harapan kita, kebutuhan kita juga tidak bisa dipastikan. Oh, pasti caranya begini, pasti caranya begitu. Tidak, cara Tuhan pun juga tidak bisa dipastikan. Dengan cara seperti apa, lewat siapa, tidak pasti. Semua tergantung pada karya Tuhan sendiri. Bacaan hari ini, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan kekerasan hati orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus. Orang Yahudi sedang menanti-nantikan Mesias yang datang menolong, namun nyatanya apa? Yohanes Pembaptis sebagai utusan yang memberitakan kedatangan Mesias, mereka tolak mentah-mentah. Kalau tadi di bacaan kita menunjukkan Yohanes Pembaptis itu orangnya seperti apa sih? Memang dandanannya beda dengan orang-orang pada umumnya. Makanannya pun juga tidak lazim, tidak biasa, bukan gandum tetapi serangga, madu, itu yang menjadi makanannya. Orang yang menjadi jalan hadirnya Sang Juru Selamat ditolak mentah-mentah. Bahkan Yohanes Pembaptis disebutkan di sana seperti orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan dianggap sebagai orang yang kerasukan setan. Lalu berikutnya kehadiran Mesias. Mesias pun juga datang, Yesus datang dipandang hina. Mengapa? Karena orang Yahudi kala itu sudah mematok Mesias itu datang untuk menolong orang yang menderita. Sehingga konsep mereka, Mesias pasti adalah pribadi yang mulia. Tetapi apa nyatanya? Ternyata Mesias yang melekat dalam diri Yesus adalah Mesias yang menderita, bukan Mesias yang mulia datang dengan kereta kencana dan lain sebagainya. Lalu mereka menolak Yesus mentah-mentah dan bahkan membunuhnya. Namun di perikop ayat 25-30 di perikop selanjutnya, ini kita melihat bahwa merupakan wujud ucapan syukur Tuhan Yesus.
ucapan syukur Tuhan Yesus. Sekalipun banyak orang yang menolak kehadiran Mesias, namun ada orang-orang yang mampu menyadari akan kehadirannya. Siapakah itu? Di ayat 25 dikatakan di sana. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Engkau nyatakan kepada orang kecil. Hanya mereka yang sungguh tulus dan sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan karyanya yang akan mendapatkan kasih dan kemurahan Allah. Siapa itu? Orang yang tulus. Orang yang tulus, sungguh-sungguh menerima apapun cara Tuhan bekerja. Percaya kepada Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku, tidak mematok Tuhan melakukan apa, dengan cara seperti apa, kita tidak mematok. Lalu kemudian juga membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya, membiarkan Tuhan bekerja pada waktunya. Tanda apapun, jalan seperti apapun, sekolah dimanapun, dilahirkan di keluarga seperti apapun, sama persis atau tidak doa yang kita panjatkan dan jawaban yang diberikan, beriman kepada Tuhan artinya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat dan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita adalah kebaikan bagi kita. Bila kita sakit dan kemudian kita tidak bertemu dengan dokter favorit kita, biarkanlah kita tidak berhenti bersemangat untuk sembuh. Saat kita tidak diterima di sekolah favorit, ayo mungkin anak-anakku sekarang yang sudah naik kelas, naik jenjang, SD ke SMP, SMP ke SMA, atau masuk ke perkuliahan, mungkin ada yang, aduh doaku itu ke sana loh, tapi kok aku enggak masuk ke sana ya. Mari bersama-sama belajar. Kalau sudah begitu, apakah kemudian kita malas belajar? Jangan. Karena sekali lagi Tuhan itu bekerja dengan caranya. Oke, sekolah itu untuk teman kita A mungkin cocok, tetapi untuk karakter kita Tuhan membentuk kita di tempat yang tepat. Mungkin bagi Tuhan itu memang bagus, tetapi untuk membentuk kita menjadi anak yang unggul lebih bagus di sana loh. Ayo anak-anakku, imani itu dengan baik dan benar. Lalu kemudian juga mungkin ada yang seringkali mengeluh, aku kok enggak sama ya sama temanku ya. Enak loh temanku itu, dia dilahirkan dari keluarga kaya, lalu bisa sekolah di sekolah yang dia mau, yang biayanya mahal, sedangkan aku, hey, jangan mudah mengeluh. Tuhan juga punya rencana ya, kenapa sih aku lahir di keluarga ini, kenapa sih aku jadi anak nomor 2, kenapa sih perekonomian keluargaku tidak sekuat keluarga teman-temanku. Tuhan punya rencana kebaikan untuk kita semua, untuk anak-anak, untuk orang tua, bagi kita semua. Tuhan punya caranya untuk membentuk kita semua. Apapun yang terjadi, biarkanlah tidak mempengaruhi percaya kita, iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita memegang teguh iman kita. Tetap semangat menjalani hidup seperti apapun Tuhan menata hidup kita. Tuhan selalu, percayalah bahwa Tuhan akan selalu mengiring, kemudian juga menata kebaikan dalam hidup kita, menguatkan kita, sehingga kebaikan, kesuksesan membersamai langkah hidup kita bersama. Di tengah-tengah keluarga seperti apapun, di sekolah manapun, pekerjaan apapun, percayalah jikalau itu yang diberikan Tuhan kepada kita, segala sesuatu dirancangkan untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman semua, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan yang percaya atas karya Allah, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Mari kita ikrarkan dan dengan kesungguhan hati pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat, dan doa syafaat ini pun juga akan saya bagi bersama dengan anak-anak. Dan di dalam doa syafaat ini kita pun juga akan mendoakan. Yang pertama, panitia Masa Raya Paskah yang sudah menjalankan tugasnya. Demikian juga dengan HRP yang akan kita lakukan di bulan Agustus. Kita juga akan mendoakan panitia yang akan segera bekerja. Dan yang ketiga juga ada tim gugus tugas GKJW Tangguh untuk bersama-sama mengawal jemaat, mengawal gereja kita mempersiapkan ibadah. Oleh sebab itu saya undang saudara-saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tiba saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberkati kami semua ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang naik ke jenjang yang lebih tinggi ya Tuhan. Semoga teman-teman kita mendapat sekolah yang jauh lebih baik dari sebelumnya ya Tuhan, dan masuk ke sekolah yang diinginkan dan diimpikan ya Tuhan. Dan kita berdoa untuk orang tua yang selama ini mendukung kita dan mendampingi kita. Berkati mereka supaya dalam lindungan Tuhan dan dalam kesehatan ya Tuhan, diberi kesehatan ya Tuhan. Dan berkati gereja kami ya Tuhan, GKJW Manukan ya Tuhan. Semoga pendeta, majelis, dan pengurus-pengurus gereja itu menjalankan tugasnya dengan baik ya Tuhan. Dan Tuhan berkati negara kami ya Tuhan, negara Indonesia yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan berkati sehingga COVID ini atau virus secepatnya akan menghilang ya Tuhan. Dan berkati negara Indonesia ini ya Tuhan, yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan. Semoga virus ini dapat secepatnya menghilang ya Tuhan, dan aktivitas kembali normal kembali ya Tuhan. Dan berkati pemerintah dan presiden supaya dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh amanat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hari ini kami kembali berdoa menyambung doa yang disampaikan oleh anak kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur karena kami dapat beribadah bersama hari ini, juga bersama dengan anak-anak yang didampingi para pamong di dalam mempersiapkan ibadah, dan juga saat ini didampingi oleh para orang tua mengikuti ibadah. Kiranya sukacita penuh ada di dalam hati kami masing-masing. Biarkanlah kegiatan Pekan Anak dengan segala aktivitas yang dicanangkan dapat sungguh-sungguh membuat hati anak-anak gembira, membuat
hati anak-anak selalu bersukacita karena tetap dapat belajar akan firman Tuhan dengan cara yang asik meskipun di rumah masing-masing dan beraktivitas bersama-sama demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk para pamong, diberkatilah para pamong di dalam melayani dengan kekuatan, kesabaran yang daripada Tuhan. Semua pamong kiranya tetap memiliki hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan lewat pelayanan anak-anak, mulai dari balita, pratama, madya, remaja, dan juga calon sidi. Diberkatilah semuanya dengan kekuatan kesehatan, dimampukan untuk mempersiapkan ibadah-ibadah online di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus, hari ini kami juga berdoa bagi warga jemaat kami yang sedang bersuka cita oleh karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Kami mohon Tuhan, Engkau senantiasa boleh menjaga hidupnya, memberkati dengan berlimpah, sehingga saudara kami tetap mengingat bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang terus harus disyukuri dan dijalani seturut dengan kehendak Bapa di surga. Tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan untuk keberadaan hidup kami bersama yang masih ada di tengah pandemi ini. Kami percaya bahwa Tuhan merancangkan kebaikan meskipun saat ini bahwa situasi kondisi terkhusus di kota Surabaya juga masih belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun kami percaya Tuhan menolong kami dan ajarkanlah kepada kami untuk terus menerapkan kedisiplinan yang tinggi, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah kami bersekutu bersama. Bapa di dalam surga, hari ini di hadapan-Mu juga telah ada saudara-saudara kami yang telah mengakhiri karyanya, yaitu Panitia Masa Raya Paskah. Ada rangkaian panjang Masa Raya Paskah yang telah kami lewati bersama, dan semuanya oleh karya dari teman-teman kami panitia. Oleh sebab itu kami mengucapkan syukur untuk karya yang terbaik yang telah dipersembahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap pribadi-pribadi yang telah mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Diberkatilah saudara-saudara kami semua, dan di waktu yang akan datang biarkanlah Tuhan juga tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk terus belajar mempersembahkan hidup di tengah bagian yang Engkau berikan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan hari ini juga ada saudara-saudara kami panitia HRP Jemaat dan juga gugus tugas GKJW Tangguh yang akan bersama-sama menata persiapan ibadah di jemaat. Oleh sebab itu kami juga mohon berkat Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Tuhan, ada banyak hal yang harus kami tata persiapkan sebelum kami sungguh-sungguh memulai ibadah. Diberkatilah saudara-saudara kami dalam tim khusus ini untuk dapat menata segala sesuatunya, sehingga pada waktunya nanti kami boleh bersama datang ke rumah Tuhan dengan aman, dengan nyaman untuk berbakti memuji nama Tuhan. Dan Tuhan jauhkan kami semuanya dari mara bahaya, dari sakit, penyakit. Demikian juga dengan panitia HRP. Tuhan juga berkati sertai di tengah situasi yang nampaknya tidak mungkin, tetapi Engkau terus mengajarkan kepada kami untuk bersyukur dalam segala situasi dan keadaan. Biarlah kami dikawal dengan panitia HRP, dimampukan untuk terus bersyukur di hadapan Tuhan dengan apa yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Inilah keberadaan kami serahkan sepenuhnya di hadapan-Mu. Hidup kami seutuhnya juga kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjagai kami semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan kami akhiri doa syafaat kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini
Kepada teman-teman panitia Masa Raya Paskah, saya mengucapkan terima kasih atas karya penjenengan semuanya panjang waktu yang kita lalui dalam Masa Raya Paskah ini, tetapi teman-teman sudah bisa melakukan semuanya dengan baik, mengawal warga jemaat untuk memasuki Masa Raya Paskah dengan ketenangan, dengan keteduhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga dengan teman-teman panitia HRP dan juga gugus tugas GKJW Tangguh, selamat menjalankan tugas pelayanan meskipun di tengah-tengah pandemi. Percayalah Tuhan akan senantiasa memberkati dan menguatkan kita semua. Amin. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Saatnya bagi kita bersyukur di hadapan Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Mari kita datang kepada Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik, karena Tuhan tidak pernah lupa untuk memberkati kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur pasal 44 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena Allah menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan KPJ 379, bait yang 1 dan bait yang keempat. Lah aku bocah rahayu. Bersama-sama mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini ya Tuhan bermanfaat bagi pelayanan dan kesaksian-Mu di gereja kami ya Tuhan, sehingga memberi berkat ya Tuhan bagi banyak orang ya Tuhan. Berilah setiap tangan ya Tuhan yang memberikan persembahan ini, berkatilah selalu ya Tuhan atas anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak dengan judul lagu Doa Kami. Dalam satu tubuh kami bersama.
Jemaat saya undang untuk bersama bangkit berdiri. Mari bersama kita melanjutkan kehidupan bersama dengan anak-anak anugerah Tuhan dengan keteguhan iman bersama orang tua dalam kasih sayangnya di tengah keluarga. Ingatlah anak-anakku, sebagai anak GKJW, belajarlah dengan penuh semangat, rajin mendengarkan firman Tuhan, hormat kepada orang tua, dan yang paling utama, takutlah akan Tuhan. Mari bersama kita pujikan Kidung Ria. Yang pertama, Aku Anak GKJW dengan penuh semangat. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mari bersama kita akhiri ibadah saat ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan bersama terimalah berkat penyertaan Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang kekal dari Roh Kudus senantiasa tinggal tetap atas saudara-saudara semua hari ini sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Demikian ibadah telah selesai. Bagi teman-teman semua, selamat memasuki Pekan Anak yang dilakukan di rumah kita masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.